Kalau saya sih tidak bisa menilai diri saya Oke. secara pribadi ya, Hmm. mungkin kawan-kawan saya ya sedikit banyak mengapresiasi dan ada juga yang mengikuti juga Bang. Ya Iya ya. sekarang S2 yaitu Ketua Umum HMI Cabang Bekasi sekarang sedang S2 Bang. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Dan Rujuk Podcast kali ini membahas terkait pemuda yang belum lama ini di Kota Bekasi sudah melangsungkan musyawarah daerah atau Musda KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bekasi. Nah, kebetulan Rujuk Podcast ini kehadiran sosok Ketua KNPI terpilih Bang Mardhani Ahmad. Assalamualaikum Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa, gagah sekali Bang Mardhani ini. Alhamdulillah Bang. Terima kasih Bang udah menyempatkan hadir nih Ya terima ke kasih. studio Rujuk Podcast nih Bang. Ya sama-sama Bang. Siap. Nah Bang, kita bicara pemuda sebelum mungkin nanti bicara struktur dan program. Bang Dani sendiri sempat terpikir nggak sih menjadi ketua KNPI Kota Bekasi gitu Bang? Ya, terima kasih sebelumnya Bang ya Siap. pada Rujuk ini udah mengundang saya di broadcast kali ini. Ya, pada dasarnya memang karena saya dibesarkan di organisasi yang memang dididik sebagai organisasi yang melahirkan kepemimpinan, Oke. dan di dalamnya juga saya diberikan materi-materi yang mengarah kepada persoalan kepemimpinan. Ya dengan momentum Musda memang saya merasa tertantang juga Bang untuk Betul. kemudian ikut serta atau ikut andil dalam kontestasi Musda kali ini Bang. Nah, khususnya pada Musda 2020 ini. Oke, artinya memang sudah ada keinginan dari mungkin sebelumnya untuk menjadi sosok nih, menjadi inspirasi di Kota Bekasi melalui KNPI wadahnya gitu ya Bang Dani ya. Ya kalau bicara keinginan saya tidak munafik ya ada Bang Oke. gitu. Tapi saya juga melihat peluangnya Bang. Betul, gitu. betul, Nah betul. karena memang peluangnya terbuka lebar, pemuda Kota Bekasi ini juga masih cair gitu. Betul. Artinya memungkinkan untuk saya maju pada kontestasi tersebut. Oke. Nah, Bang Dani sebagai ketua KNPI Kota Bekasi terpilih, menurut Bang Dani pemuda itu seperti apa idealnya? Bicara pemuda, kemudian Kota Bekasi ini kan kota yang sudah sangat maju nih, baik dari infrastruktur, SDM gitu kan. Nah, oke Bang. Ya Bang, tertarik juga kita dengan partisipasi pemuda yang hari ini juga ya kalau bicara persentase masih rendah lah Bang. Betul. Partisipasi pemuda itu dalam pembangunan Kota Bekasi. Nah oleh karena itu saya berkeinginan atau berniat ke depan partisipasi pemuda ini dapat meningkat gitu Bang. Nah oleh karena itu ya melalui wadah KNPI ini mudah-mudahan hal tersebut dapat terwujud Bang. Oke. Ya, seperti kemarin mungkin sambutan Pak Wali Kota ya saat membuka musda bahwa elemen atau pemuda ini sebagai KNPI sebagai wadah kawah candari di mukanya gitu ya. Betul. Betul ya. Jadi sebagai laboratorium pemuda bagaimana mengimplementasikan mereka bisa berbuat untuk Kota Bekasi begitu ya Bang? Ya betul Bang. Oke. Nah kemarin bicara kontestasi ini menarik Bang. Karena kemarin diikuti kalau nggak salah hampir 6 calon ya. Kemudian mengkerucut menjadi 5 calon ya. Bang, ya. Nah ini pemuda-pemuda terbaik saya lihat di Kota Bekasi Bang. Iya. Nah abang sendiri melihat bahwa kemarin pas kontestasi sendiri itu bagaimana tuh Bang, melihat kawan-kawan sendiri ternyata ikut kontestasi juga gitu. Iya. Ya artinya saya memang dalam forum musda itu semuanya adalah peserta kontestasi. Tapi di luar forum musda itu kita memang sering berkomunikasi juga Bang. Jadi memang tidak ada masalah ketika kita kontestasi di forum musda, tapi juga tidak ada alasan untuk kita putus berkomunikasi. Kita terus menjaga komunikasi sampai saat ini. Apalagi memang peserta yang maju pada kontestasi musda tersebut juga pemuda-pemuda yang memang hari ini ya sangat kredibel gitu Bang. Sangat punya potensi untuk melakukan pembangunan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bekasi. Nah, ke depan juga mereka juga akan terus saya komunikasikan untuk kembali bersama-sama membangun Kota Bekasi melalui jalur KNPI ini Bang. Nah, balik lagi di Rujuk Podcast dan kita masih berbincang dengan Ketua KNPI Kota Bekasi terpilih Bang Mardhani Ahmad. Bang, tadi di sesi pertama kita sempat terputus Bang. Terkait tadi bagaimana nanti struktur KNPI Kota Bekasi periode 2020-2023. Nah, sebelum bahas itu Bang. Nah, mungkin kawan Rujuk pengen tahu juga nih latar belakang Bang Dani
Sehingga nih terpilih menjadi ketua KNPI Kota Bekasi, baik itu perjalanan sebagai mahasiswa, kemudian perjalanan ya berorganisasinya gitu Bang. Monggo Bang. Ya, kalau saya bercerita tentang pribadi saya Bang, waktu saya SMP itu saya memang sudah aktif dalam organisasi Bang, kegiatan organisasi di bidang pramuka Bang. Nah di situ saya juga dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP saya di pramuka. Nah terus kemudian di SMA itu saya masuk kepada pengurus OSIS Bang, OSIS. Nah aktif lah di OSIS, kegiatan OSIS. Saya belajar banyak tentang bagaimana berorganisasi di situ. Terus kemudian ketika saya berkuliah, saya nggak langsung juga Bang masuk di organisasi. Saya pilih-pilih dulu. Pilih-pilih dulu tuh ya. Iya. Berarti pas waktu masuk kuliah nggak langsung menentukan masuk organisasi ini. Enggak. Tapi lihat-lihat dulu nih gitu ya. Saya lihat-lihat dulu kawan-kawan ya. Seangkatan saya lebih dulu masuk, banyak yang masuk organisasi kemahasiswaan di eksternal gitu. Saya lihat-lihat dulu gitu. Terus dan pilihnya waktu itu apa? Jatuh kemana tuh pilihannya? Saya pilihannya jatuh kepada HMI Bang. HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam ya. Himpunan Mahasiswa Islam. Karena kebetulan memang kawan saya sebangku pada waktu kuliah itu bersamping-sampingan lah, bukan sebangku. Nah itu juga aktif di kegiatan HMI gitu. Nah dia kasih masukan saya gitu, tapi tidak langsung kemudian saya juga terus kemudian mendaftar di HMI gitu. Tidak, tapi saya tanya dulu dosen gitu kan. Banyak juga ternyata dosen HMI. Oh gitu. Iya. Dari situlah memperkuat tuh jatuh hatinya ke HMI ya. Memperkuat pertimbangan saya gitu, memperkuat saya menentukan pilihan gitu. Nah akhirnya saya tahun 2018 atau 2017 gitu Bang. 2017 akhir saya masuk HMI gitu. HMI ya. Dan bahkan katanya sempat terpilih jadi ketua HMI Bekasi, betul ya Bang? Iya Bang, pada 2011 saya terpilih jadi ketua HMI cabang Bekasi Bang. Luar biasa ya, yang berawal dari pilih-pilih mau masuk organisasi apa, tapi taunya jadi ketuanya gitu ya. Alhamdulillah Bang. Iya. Nah itu berbicara di organisasi. Nah Abang sendiri kuliah waktu itu di mana aja Bang? Kan kalau nggak salah S2 ya sampai dengan saat ini ya? Sekarang S2 Bang, alhamdulillah saya sudah selesaikan S2 di Unpad. Nah sebelumnya saya S1 di Universitas Islam 45. Oh iya, Unisma ya, Unisma Bekasi ya. Jurusan Ilmu Pemerintahan Bang. Kalau S2-nya? S2 jurusan Ilmu Politik Bang. Politik ya? Unpad Bang, di Universitas Pajajaran Bandung. Wih luar biasa. Unpad ya? Iya Bang. Saya juga deket Bang, ini Unpad, Universitas paling dekat. Iya. Kan masuk situ susah seleksinya ya. Iya Bang. Luar biasa. Artinya dengan pengalaman organisasi, kemudian kuliah yang di kampus ternama gitu, ya sudah layak lah sebagai ketua pemuda di Kota Bekasi gitu ya Bang ya. Ya alhamdulillah Bang. Ya kalau saya sih tidak bisa menilai diri saya secara pribadi ya, mungkin kawan-kawan saya ya sedikit banyak mengapresiasi dan ada juga yang mengikuti juga Bang. Sekarang S2 yaitu ketua umum HMI cabang Bekasi, sekarang sedang S2 Bang. Jadi inspirasi juga ya buat junior-junior gitu ya. Alhamdulillah Bang gitu. Nah, itu tadi udah sekelumit tentang Abang nih perjalanan organisasi dan di kampus. Kembali lagi nih Bang. Nah, sesi kedua ini kita pengen tahu nanti strukturnya seperti apa nih? Karena bicaranya kemarin kan kontestan itu ada 5 ya. Apakah semuanya nanti akan dirangkul gitu kan? Posisinya apakah nanti Abang sebagai ketua nanti mungkin perolehan suara kedua menjadi sekjen atau bentuknya seperti apa formatnya gitu? Iya, sebagai ketua KNPI terpilih di DPD KNPI Kota Bekasi Bang, yang paling pertama ya saya melihat potensi Kota Bekasi juga Bang. Ya jadi nanti penyesuaian bidang-bidang itu sesuai dengan potensi yang ada di Kota Bekasi. Disesuaikan ya? Disesuaikan agar ke depan saya bisa berkolaborasi juga dalam pembangunan Kota Bekasi. Nah terus kemudian bicara bagaimana kemudian saya menunaikan amanah musda. Nah KNP ini kan aset banyak organisasi Bang. Ya ada 100 lebih yang kemarin dia ikut OKP, serta ya OKP ya. 100 lebih OKP, 12 PK. Nah itu menjadi tugas saya untuk kemudian bersama-sama saya merangkul demi keutuhan KNPI Bang. Artinya bersama-sama pemuda Kota Bekasi, ayo bangun Kota Bekasi gitu ya. Nah menariknya tadi mensinergikan dengan Pemkot Bekasi atau pembangunan Kota Bekasi. Nah Kota Bekasi kan lagi gencar nih ekonomi kreatif gitu. Walaupun kita tahu bahwa Kota Bekasi terkenal dengan perdagangan dan jasa. Artinya nanti akan menyesuaikan ke sana gitu. Iya betul Bang. Salah satu programnya itu saya ingin
ada inovasi Bang yang terkait dengan apa yang terjadi hari ini, yaitu teknologi Bang, tidak lepas dari teknologi. Makanya kemudian saya mendorong nanti 12 PK ini punya Facebook fanpage Bang. Itu. Harus itu ya terus juga OKP juga saya dorong begitu, untuk kemudian yang tadi Abang bilang ekonomi kreatif ini ya, minimal bisa dipasarkan lah Bang. Betul. Melalui akun-akun media jadi sosial. Setiap wilayah mungkin punya produk, disosialisasikan atau dipasarkan di situ tuh itu, ya. Bang, iya. Nah, terakhir Bang, mungkin di sesi kedua ini, kapan pelantikan nih DPD KNPI Kota Bekasi nih Bang? Ya, karena tadi saya punya tugas untuk mengkonsolidasikan organisasi yang tadi ada 100 lebih OKP gitu Bang, terus 12 PK. Ya, saya bersama-sama dengan formatur terpilih gitu, yang tergabung dalam tim formatur. Ada berapa orang? Ada 7 orang Bang. 7 orang ya. Siapa saja kalau boleh tahu Bang? 1 dari Jawa Barat, 1 dari perwakilan MPI, 1 dari DPD Demisioner, 1 dari OKP, dan 1 dari PK, dan 1-nya saya. Oh, itu sangat terpenuhi sekali ya, ya, formatur itu ya. Formatur itu. Nah, nanti tugas formatur itu menyusun kepengurusan Bang. Nah, menyusun kepengurusan nanti berdasarkan pengajuan nama dari OKP yang berhimpun, itu formatur membentuk kepengurusan yang tadi yang menyesuaikan dengan potensi Kota Bekasi, kemudian baru berbicara pelantikan Bang. Baik kawan rujuk, kita memasuki sesi ketiga dan masih berbincang dengan Ketua DPD KNPI Kota Bekasi terpilih Bang Mardhani Ahmad. Bang, di sesi ketiga ini kita pengen tahu Bang, dukungan pemerintah Kota Bekasi terhadap pemuda di Kota Bekasi, karena belum lama ini kalau nggak salah tadi malam ya, Kota Bekasi dianugerahi sebagai kota layanan kepemudaan terbaik ya, se-Jawa Barat ya Bang. Betul Bang. Nah, boleh diinformasikan itu Bang terkait penghargaan semalam tadi. Ya, pada 2 hari belakangan saya dapat undangan Bang, undangan dari DPD KNPI Jawa Barat. Nah, ternyata tidak hanya sekedar undangan, ada kejutan juga. Penghargaan ya dapatnya dari DPD KNPI Provinsi Jawa Barat untuk Wali Kota Bekasi Bang, sebagai pemerintah daerah untuk layanan kepemudaan untuk layanan kepemudaan Bang. Artinya sangat perhatian sebenarnya pemerintah Kota Bekasi terhadap pemuda di Kota Bekasi ya. Ya, itu ya kalau saya melihat ya Bang, penghargaan itu adalah sebuah pengakuan juga Bang. Dari masyarakat luar lah, itu dari DPD KNPI Jawa Barat terhadap pemerintah Kota Bekasi. Artinya pemerintah Kota Bekasi ini dilihat dari Provinsi Jawa Barat bahwa sangat peduli sekali dengan pemuda Kota Bekasi. Nah, Abang sendiri sebagai pemuda yang kemudian terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Kota Bekasi terpilih ini, apa sih yang ke depan yang diharapkan pemuda Kota Bekasi agar pemerintah lebih perhatian lagi? Karena kalau bicara perhatian mungkin bukan hanya bicara infrastruktur, gedung, tapi apa saja nih yang harus diperhatikan pemuda Kota Bekasi oleh pemerintah gitu. Ya, saya apresiasi ya Bang dengan pemerintah daerah Kota Bekasi hari ini. Yang paling pertama adalah pemerintah daerah Kota Bekasi hari ini sangat membuka ruang komunikasi itu Bang. Nah, itu peluang bagi pemuda untuk kemudian menyusun atau bekerja sama lah Bang. Bekerja sama dengan pemerintah bersinergi daerah. Lah ya. Bersinergi dengan pemerintah daerah. Nah, komunikasi itu ya sangat terbuka menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Setiap kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Bekasi juga melibatkan organisasi kepemudaan Bang. Selalu melibatkan itu selalu melibatkan itu Bang. Artinya pemerintah Kota Bekasi ini ya ke depan harus lebih ini lagi ya, intens lagi membangun komunikasi, meskipun saat ini sudah sangat intens gitu ya. Betul Bang. Nah, Abang sendiri nanti nih dengan struktur yang baru, apakah sudah akan sounding nih dengan Pak Wali selaku kepala pemerintahan di Kota Bekasi gitu Bang? Oh iya, pasti Bang. Kita akan silaturahmi dengan pemerintah daerah Kota Bekasi untuk kemudian menyelaraskan program-program KNPI ke depan. Nah, terkait dengan program-program KNPI ke depan itu juga sudah tertuang dalam amanah Musda Bang. Pada saat Musda itu kan tidak hanya pemilihan ketua, tapi program-program apa yang disampaikan tadi Bang Dhani itu ya? Iya, gagasan peserta Musda pada waktu itu juga tertuang dalam draft Musda Bang. Itu juga kita bahas dulu. Nanti setelah kita bahas
kita apa namanya susun sebagai program kerja. Nah, kemudian kita konsolidasikan dengan pemerintah Kota Bekasi. Oke. Ya. Kemudian bicara gedung pemuda, Bang. Ya. Nah, apakah nanti ke depan lebih representatif atau seperti apa keinginan dari KNPI Kota Bekasi, Bang? Ya, sebagai apresiasi sih Bang ya. Seharusnya memang gedung pemuda ini perlu ada pembaruan lah Bang. Oke. Perlu ada rehabilitasi dari gedung pemuda ya. Ya, kalau ingin aktivitas pemuda ke depan itu sentralnya di gedung pemuda, saya rasa memang kita nanti akan usulkan untuk di renovasi lah Bang. Sepertinya Pak Wali langsung direspon nih, kayak merespon nih setelah Bang Dani Bismillah Bang. Podcast di sini. Mudah-mudahan direspon Bang. Ya. Iya. Tapi saya yakin Pak Wali itu akan perhatian terhadap betul. keinginan pemuda. Oke. Nah, Abang untuk bicara pemuda di Kota Bekasi itu kan berbicara heterogen juga nih, bicara daerah, tidak hanya bicara Bekasinya saja. Nah, itu bagaimana Bang membangun komunikasi itu agar satu arah sejalan gitu Bang? Ya memang tidak kita bisa pungkiri gitu Bang. Bicara heterogen di Kota Bekasi dari banyak suku, agama gitu, ras dan kebudayaan. Nah, itu justru Bang bukan menjadi masalah tapi menjadi keunggulan yang Kota dimiliki Bekasi, ya di Kota Bekasi gitu. Nah, bagaimana kemudian kita merajut hal-hal yang memang menjadi bagaimana bisa mempersatukan lah Bang gitu. Ya, kalau bicara kerukunan kan memang sudah terbukti Kota Bekasi itu dapat berapa kali penghargaan juga ya. Penghargaan. Artinya sebagai elemen pemuda ya bisa mengikuti Kota Bekasi saja dapat penghargaan untuk kerukunan gitu ya Bang. Betul, kita tinggal meneruskan Bang lah. Intinya ya yang sudah dibangun oleh Wali Kota Bekasi ini kita tinggal mengikuti gitu Bang. Sebenarnya sudah enak bener ya, udah. Fasilitasnya udah enak Bang. Kalau bicara pluralisme itu sudah tidak menjadi perdebatan lagi ya. Tidak ada perbedaan lagi ya. Iya, justru perbedaan itu kemudian menjadi satu keunggulan untuk kita bersama-sama saling menutupi kekurangan Bang itu. Ya kalau kata orang perbedaan adalah rahmat. Alhamdulillah wali kotanya Pak Rahmat gitu ya. Bisa. Kawan Rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir untuk berbincang dengan Ketua DPD KNPI Kota Bekasi terpilih Bang Mardhani Ahmad. Bang, panjang lebar kita di sesi 1 sampai 3 tadi bicara tentang KNPI Kota Bekasi, baik itu dukungan pemerintah Kota Bekasi, apa saja yang mungkin nanti struktur yang akan dibentuk Bang Dani sebagai ketua terpilih gitu kan. Nah, di sesi terakhir ini Bang, mungkin kita pengen Abang sebagai ketua KNPI Kota Bekasi terpilih, barangkali ada pesan, ada harapan terhadap pemuda di Kota Bekasi khususnya bisa bersinergi atau membangun Kota Bekasi agar ke depan lebih baik lagi gitu Bang. Sesuai dengan visi saya waktu saya mencalonkan diri di KNPI Bang, bahwa kita harus berkolaborasi gitu kan. Bagaimana kemudian yang tadi kita diskusikan bahwa keberagaman yang ada di Kota Bekasi ini kita mampu persatukan, kemudian kita bersama-sama menjalankan tujuan kita, yaitu ikut dan berpartisipasi melakukan pembangunan di Kota Bekasi. Nah, kemudian bicara elemen pemuda Bang, kan di Kota Bekasi ini banyak ragamnya, bukan hanya KNPI aja nih Bang ya. Betul. Mungkin ada lembaga-lembaga lain seperti Karang Taruna. Nah, apakah ini juga menjadi mitra untuk sinergi bahwa nanti ya kita bersama-sama loh, berangkul bersama untuk membangun Kota Bekasi juga gitu. Iya Bang, betul. Ke depan memang kita perlu menjalin komunikasi dengan organisasi kepemudaan lain di luar KNPI, seperti yang tadi Abang sebutkan. Ada Karang Taruna dan yang lainnya. Nah, itu nanti kita menyamakan persepsi lah Bang untuk bagaimana kemudian bekerja sama, atau kalau memang ada program yang perlu kita jalankan bersama-sama, ya itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bekerja sama Bang. Gitu. Tadi juga saya di Pondok Gede Bang gitu, itu melakukan tadi hari ini ya, ada agenda donor darah kalau nggak salah ya. Donor darah Bang, itu juga melibatkan elemen dari KNPI dan Karang Taruna, juga PMI Kota Bekasi Bang. Oh gitu, jadi 3 elemen itu langsung ya. Iya Bang. Kayak belum dilantik secara struktural udah langsung gebrakan nih Bang Dani. Memang itu kegiatan kecamatan, saya sebagai undangan aja. Oh gitu, Bang. Kecamatan dari Pondok Gede tadi kayak PK ya, PK KNPI Pondok Gede ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan itu menjadi program unggulan juga Bang. Itu menjadi program yang terus kita lakukan
di kecamatan-kecamatan lainnya. Oke, karena titik darah itu bermanfaat untuk orang lain Betul, gitu ya. betul Bang ya. Oke Bang. Siap. Nah, kita di sesi 4 sudah selesai nih Bang. Tapi di rujuk ini ada namanya tanjab, tanya jawab. Ya, Nah, siap. seperti Q&A Bang. Ya. Nanti saya kasih 2 pilihan, tolong dijawab cepat ya Bang ya. Siap Bang. Siap nih Bang. Siap. Oke. Lanjut ya Bang ya. Ya, Oke. Bang. Siap Bang. Lebih memilih sebagai ketua KNPI atau sebagai kader partai politik? KNPI. KNPI ya. Akan fokus di KNPI artinya. Siap. Oke. Selanjutnya Bang. Nah, kalau bicara makanan nih, Abang kan Bekasi ya, Tulen ya? Ya. Oke. Sukanya biasa kalau nyarap nih nasi uduk atau sama bubur ayam biasanya? Bubur ayam Bang. Bubur ayam. Enggak suka sama yang berat. Kayaknya suka yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan aja. Oke. Kalau musik Bang, musik ya. Oke. Musik sukanya pop atau dangdut? Dangdut. Dangdut. Nah, saya kasih pilihan kalau dangdut ya. Goyang ngebor apa goyang patah-patah? Goyang patah-patah. Iya, biar biar patah-patah aja Bang. Ya, biar dinamis lah Bang. Dinamis. terakhir Bang, terakhir ya. Oke. Apakah nanti pasca sebagai ketua KNPI ini apakah akan menjadi calon legislatif atau nanti sebagai pebisnis? Pebisnis yang legislatif juga. Jadi ada keinginan juga ya? Ya, mudah-mudahan ya terkabul ya Bang ya. Ya, kalau saya kan juga kan aktivitas juga di dunia politik juga Bang. Jadi ya wajar. Betul. Jadi ibaratnya legislatif sebagai wakil rakyat ya bermanfaat untuk masyarakat. Betul, lah ya Bang ya. Oke. Siap. Terima kasih waktunya Bang Mardhani Ahmad sudah mampir ke studio Rujuk Podcast. Semoga senantiasa aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Bang, sama-sama Bang. Siap. Kawan Rujuk, demikian perbincangan menarik dengan Ketua DPD KNPI Kota Bekasi terpilih Bang Mardhani Ahmad. Tetap pantengi channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.